Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Siti Nur Aisyah, biasanya Ibu dipanggil Ibu Aisyah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Anak-anak hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya pada hadir ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap? Bagus. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Apakah kalian siap? Bagus. Selamat menyaksikan. Interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Asia Tenggara adalah suatu kawasan yang terdiri atas negara-negara yang berada di benua Asia bagian Tenggara. Perwilayahan tersebut berdasarkan letak negara yang berdekatan serta kondisi sosial dan budaya yang hampir sama. Berdasarkan kesamaan tersebut, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara membentuk suatu organisasi untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Adapun 10 negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Filipina, 2. Indonesia, 3. Malaysia, 4. Singapura, 5. Thailand, 6. Brunei Darussalam, 7. Vietnam, 8. Myanmar, 9. Laos, dan 10. Kamboja. Letak geografis negara ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak koordinat negara ASEAN pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, apakah anak-anak ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Kalau ada yang tahu, silahkan acungkan tangan. Iya, Risma? Iya, betul, Risma. Hari ini kita akan belajar tentang materi ASEAN. Baik anak-anak, silakan buka buku halaman 52. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dibuka? Nah, di situ ada materi mengenai ASEAN. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sania ya. Kepada Ibu Sania, dipersilahkan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ibu Sania. Nah, tadi kan Ibu itu sudah menayangkan sebuah video ya. Bagaimana anak-anak? Seru kan? Seru dong. Bagaimana kalian menyimak dengan baik kan? Bagus. Karena kalian menyimak dengan baik, Ibu memberi pertanyaan deh. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu ASEAN yang tadi ada di video? Kalau mau jelasin, angkat tangannya ya. Baik, silakan Bunga menjelaskan. Nah, benar kata Bunga. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, atau bisa disebut juga Perhimpunan Bangsa-Bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, anggota ASEAN terdiri dari 10 negara. 5 diantaranya adalah negara pendirinya, yaitu yang pertama ada Filipina, selanjutnya ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, dan yang terakhir ada Thailand. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Ada yang bisa jelasin nggak apa manfaat ASEAN bagi Indonesia? Kalau ada yang bisa jelasin, angkat tangannya ya.
Baik, silakan Winda menjelaskan. Betul, ASEAN bermanfaat sebagai pembangun stabilitas, keteraturan di wilayah Asia Tenggara, dan membantu setiap negara agar lebih maju. Yang kedua, mempercepat kemajuan di berbagai bidang, contohnya seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, ASEAN berguna untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, baik di lingkup nasional maupun internasional. Baik, yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan didirikannya ASEAN. Yang pertama, ASEAN didirikan untuk mempercepat pertumbuhan berbagai bidang di kawasan Asia Tenggara. Contohnya seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, serta pertumbuhan budaya. Yang kedua, ASEAN dibentuk untuk memajukan perdamaian dan keteraturan di kawasan Asia Tenggara secara regional. Yang ketiga, ASEAN dibentuk untuk memajukan kerjasama dan rasa saling membantu dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Yang keempat, ASEAN dibentuk untuk menyelenggarakan usaha-usaha dalam membantu penelitian masalah di kawasan Asia Tenggara. Yang terakhir, yang kelima, ASEAN dibentuk untuk memperkuat perdagangan internasional negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan nama Ibu Maya Destari atau bisa dipanggil Ibu Maya ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai prinsip ASEAN dan bentuk kerjasama ASEAN. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Di sini ada yang tahu nggak apa saja prinsip ASEAN dan bentuk kerjasama ASEAN? Iya, belum ada yang tahu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, nanti waktu Ibu menjelaskan, kalian catat ya, biar nanti mudah untuk belajar di rumah atau ketika waktu ulangan nanti soalnya keluar kayak gini ya. Baik, Ibu akan menjelaskan prinsip ASEAN dulu ya. Nah, prinsip ASEAN yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, integritas, serta identitas nasional masing-masing anggota ASEAN. Yang kedua, negara-negara anggota ASEAN berhak untuk memimpin kehadiran nasional dan bebas dari campur tangan atau intervensi orang luar. Yang ketiga, tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN yang lain. Lalu yang keempat, menyelesaikan perbedaan atau konflik secara damai. Dan yang terakhir, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Nah, itulah beberapa prinsip ASEAN. Apakah sudah kalian catat? Bagus, sudah dicatat ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk kerjasama ASEAN. Nah, bentuk kerjasama ASEAN itu dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, di bidang sosial dan budaya, meliputi pertukaran budaya dan seni, juga Festival Film ASEAN. Yang kedua, ASEAN Tourist Agreement atau ETA. Yang ketiga, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali. Lalu, ada juga di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, deklarasi kawasan damai, bebas dan netral. Yang kedua, zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Lalu, di bidang pendidikan. Yang pertama, penawaran beasiswa. Yang kedua, ASEAN Council of Teachers atau ECT. Yang ketiga, mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara. Lalu yang keempat, di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Lalu yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Lalu yang kelima, kooperasi ASEAN. Dan yang terakhir, mendirikan MEA. Nah, apakah sudah dicatat?
Wah, bagus, pinter ya anak-anak ibu. Hanya itu mungkin yang bisa ibu jelaskan prinsip ASEAN dan bentuk kerjasama ASEAN. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Winda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Winda Widyastuti. Bisa juga dipanggil dengan Ibu Winda. Nah, di sini Ibu akan mendampingi kalian dalam belajar tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, apakah ada anak-anak yang sudah tahu apa itu masyarakat ekonomi ASEAN? Ya, benar Budi. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebuah langkah konkret berbagai negara di Asia Tenggara dalam menghadapi perdagangan bebas yang terjadi antara negara-negara ASEAN. Tentunya, sebuah kesepakatan itu pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan kesepakatan para pemimpin negara ASEAN dalam membuat masyarakat ekonomi ASEAN. Lalu, tujuannya apa ya? Ya, tujuannya 1. Meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN. 2. Menarik investasi atau penanaman modal asing di wilayah ASEAN agar meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, apakah anak-anak masih ingat ada berapa jumlah negara anggota ASEAN? Ya, benar, ada 10. Ada negara apa saja? Pertama, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, dan Myanmar. Nah, anak-anak, ada juga manfaat dan bentuk kerjasama MEA. Manfaat MEA untuk Indonesia adalah 1. Bertambahnya laba negara karena ekspor yang tidak terkena biaya membuat margin pendapatan Indonesia menjadi lebih besar sehingga laba yang didapatkan oleh negara menjadi lebih besar. 2. Investasi dari luar negara meningkat dengan adanya MEA. Nah, ada juga bentuk kerjasama MEA. Yang pertama, memiliki langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan. 2. Meningkatkan peran dan sektor swasta untuk dapat membangun MEA. Nah, anak-anak, begitulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dengan Ibu ya. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan, menulis, menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sania, Ibu Maya, dan Ibu Winda kan? Bagus. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara pelopor AFTA. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak singkatan dari AFTA? Iya, Budi? Iya, betul. AFTA yaitu ASEAN Free Trade Area yang dibentuk pada tahun 1992. AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, mendirikan industri pupuk ASEAN di Aceh atau ASEAN Aceh Fertilizer Project merupakan bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang industri. Dalam kerjasama ini, negara-negara ASEAN memiliki perannya masing-masing, yakni ASEAN Aceh Fertilizer Project, pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Yang kedua, ASEAN Urea Project, pabrik pupuk
area di Malaysia. Yang ketiga, ASEAN Cover Fabrication Project, pabrik Indonesia tembaga di Filipina. Yang keempat, ASEAN Vaksin Project, produsen vaksin di Singapura. Dan yang terakhir, Rock Salt Soda Ash Project, produsen abu soda di Thailand. Yang ketiga, menyediakan cadangan pangan untuk ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura telah mempersiapkan diri untuk penyediaan cadangan pangan dalam keadaan darurat. Yang keempat, mendukung masyarakat ekonomi ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003. Para pemimpin negara anggota mendeklarasikan kesepakatan untuk membentuk ASEAN Economy Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuan utama MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi, tenaga terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Nah, KTT yaitu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Nah, yang tadi Ibu sampaikan kalian tulis ya. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini mengenai ASEAN? Apakah sudah mengerti? Alhamdulillah. Ibu rasa sudah cukup untuk hari ini. Sebelum pulang, jangan lupa kalian beresin alat-alat tulis kalian, masukin ke tas ya. Dan duduk dengan rapi. Sudah selesai? Sekarang waktunya berdoa. Berdoa dipimpin oleh Ibu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak nanti di jalan hati-hati ya. Ibu pamit duluan. Assalamualaikum.